Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti dengan stambuk 083 2019 0144 kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi biaya transaksi. Yang pertama yaitu definisi biaya transaksi. Adapun biaya transaksi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi, maka semakin tidak efisiensi pula kelembagaan tersebut. Transaksi ini terjadi ketika barang dan jasa ditransfer melalui teknologi terpisah, seperti apa yang dinyatakan oleh Common. Unit terakhir suatu aktivitas harus mengandung 3 prinsip, yaitu konflik, saling menguntungkan, dan ketertiban. Unit tersebut adalah transaksi. Jenis biaya transaksi. Adapun jenis biaya transaksi yang pertama yaitu biaya mencari informasi, di mana biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh informasi mengenai barang yang digunakan dari pasar. Contohnya biaya memperoleh harga yang termurah, kualitas terbaik, dan variasi jenis barang. Yang kedua yaitu biaya membuat kontrak atau negosiasi, bargaining cost, yaitu biaya yang diperlukan untuk menerima suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain atas suatu transaksi. Contohnya yaitu biaya notaris. Yang ketiga, biaya monitoring, yaitu biaya yang ditimbulkan karena adanya kegiatan untuk mengawasi pihak lain dalam melaksanakan kontrak. Contohnya biaya cek kualitas, cek kuantitas, cek harga, ketepatan waktu kirim, dan keamanan. Yang keempat yaitu biaya adaptasi selama pelaksanaan kesepakatan, yaitu biaya yang ditimbulkan karena dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat suatu kesepakatan transaksi dilakukan. Contohnya penyesuaian biaya produksi karena kenaikan sebagian besar harga bahan baku. Adapun penyebab dari jenis biaya transaksi yaitu 1. Suatu kegiatan yang sering terjadi. Yang kedua, suatu kegiatan transaksi atas barang atau jasa yang bersifat khusus. Yang ketiga, kondisi ketidakpastian. Yang keempat, daya nalar yang terbatas. Yang kelima yaitu perilaku spekulatif. Teori biaya transaksi. Adapun teori biaya transaksi menurut Williamson, biaya transaksi adalah biaya memanfaatkan pasar atau market transaction cost dan biaya menggunakan hak untuk memberi perintah dalam perusahaan atau managerial transaction cost yang timbul karena adanya biaya transfer, memperoleh, dan mempertahankan hak kepemilikan. Yang kedua menurut Milgrom and Robert, yaitu biaya transaksi mencakup semua kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusan, rencana-rencana, pengaturan-pengaturan, atau persetujuan-persetujuan yang tidak efisien, respon terhadap perubahan kondisi yang tidak efisien, dan penegakan persetujuan-persetujuan yang tidak sempurna. Secara konseptual dapat dijelaskan biaya transaksi mencakup semua yang terdampak terhadap kinerja relatif dan berbagai cara mengorganisasi sumber daya dan aktivitas produksi. Yang ketiga yaitu menurut Furubond dan Richer mengatakan bahwa biaya transaksi adalah ongkos untuk menggunakan pasar market transaction atau market transaction cost dan biaya melakukan hal untuk memberi pesanan atau order. Untuk masing-masing 3 jenis biaya transaksi tersebut dapat dibedakan menurut 2 tipe, yaitu pertama, biaya transaksi tetap, yaitu investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan. Yang kedua yaitu biaya transaksi variabel, yakni biaya yang tergantung pada jumlah volume transaksi. Yang keempat, menurut Nord dan Wallis memandang biaya transaksi sebagai ongkos untuk lahan, tenaga kerja, kapital, dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk mentransfer hak-hak kepemilikan dan satu atau kelompok orang ke pihak yang lain. Dengan kata lain, biaya transaksi muncul karena adanya transfer kepemilikan atau lebih umum hak-hak kepemilikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya transaksi pada umumnya bisa dikelompokkan dalam 3 hal berikut. Yang pertama yaitu what the identity of bundle of right, di mana hak-hak atau komoditas memiliki banyak atribut yang nilai pengukuran, kebijakan, dan pemaksaannya beragam dari satu jenis dengan tipe yang lain. Yang kedua yaitu what the identity of agents involved in the exchangers. Ini erat dengan faktor-faktor manusia yang muncul dalam asumsi Williamson 1975, yakni kemampuan manusia untuk menerima, menyimpan, mencari, memproses informasi, dan batas-batas bahasa dalam penyampaian pengetahuan kepada orang lain, oportunisme, dan terjepitnya atau kurangnya informasi. Yang ketiga yaitu how
the institutions technical and social, governing the exchange and how to organize the exchange, di mana dalam hal ini pasar diandalkan sebagai kelembagaan untuk memfasilitasi proses pertukaran yang keberadaannya dibutuhkan untuk mengurangi biaya pertukaran. Sedangkan perusahaan atau keluarga juga dianggap sebagai kelembagaan yang memfasilitasi pertukaran yang saling menguntungkan. Adapun 4 determinan penting dari biaya transaksi, yaitu yang pertama, apa yang disebut sebagai atribut perilaku yang melekat pada setiap pelaku ekonomi, yaitu rasionalitas, terbatas atau terikat, dan oportunisme. Yang kedua, sifat yang berkenaan dengan atribut dari transaksi, yaitu spesifitas aset, ketidakpastian, dan frekuensi. Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola kegiatan ekonomi, yaitu pasar, hierarki dan pengadilan, regulasi, birokrasi publik. Yang keempat, yaitu faktor-faktor yang berdekatan aspek lingkungan kelembagaan, yaitu hukum, kepemilikan, kontrak, dan biaya. Collins dan Fabozzi menjelaskan formulasi biaya transaksi, yaitu yang pertama, biaya transaksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap sama dengan komisi ditambah transfer fees ditambah pajak. Yang ketiga, biaya variabel sama dengan biaya eksekusi ditambah biaya oportunitas. Yang keempat, yaitu biaya eksekusi sama dengan price impact ditambah market timing cost. Yang kelima, biaya oportunitas sama dengan hasil yang diinginkan dikurang pendapatan aktual dikurang biaya eksekusi dikurang biaya tetap. Itulah materi biaya transaksi yang telah saya paparkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.